Oke, teman-teman semuanya, sahabat bisnis profesional, para pebisnis profesional dimanapun berada di seluruh Indonesia. Pagi hari ini saya bersama Mas Iwo, Pak Yuswo Hadi. Beliau adalah Managing Partner Inventure dan sudah menulis lebih dari 60 buku yang laris di Gramedia. Nah, saat ini juga menangani berbagai perusahaan besar di Indonesia, sering membuat seminar, dan di pandemi COVID ini, Mas Iwo juga membuat banyak sekali webinar ya, Mas ya? Ya, studi. Ya, webinar nanti Mas Iwo akan ceritakan tentang webinar apa saja yang dilaksanakan dan demikian juga jadwalnya. Nah, di pagi ini saya kepengen membahas tentang the strategic marketing di era COVID-19 ini, Pak. Kita tahu bahwa di COVID-19 pandemik ini perputaran atau pergerakan human itu sangat terbatas. Bukan hanya pergerakan di ekonomi, tapi pergerakan di people atau human juga terbatas. Sehingga selain faktor ekonomi juga faktor manusia itu ada terbatas. Nah, kali ini pagi ini kepengen sharing dengan Mas Iwo banyak mengenai strategi marketing apa yang bisa dilaksanakan untuk supaya perusahaan itu dapat eksis, dapat berkembang, dan kemudian at least itu dapat bertahan, Pak. Setelah era COVID ini dapat grow up kembali. Ya, kita tahu bahwa memang ini adalah kita harus ready. Nah, Mas Iwo, untuk sebagai permulaan, industri apa yang lagi naik dan industri apa yang sedang menurun, Mas? Menurut penelitian dan riset yang terbaru. Karena saya tahu Mas memiliki tim yang luar biasa, yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, yang selalu update terhadap yang namanya market analysis, kemudian dikaitkan dengan strategi marketing. Silakan, Mas. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya mungkin terima kasih Pak Sanjat. Jadi dikasih kesempatan untuk bisa sharing, ya, luar biasa. Pak Sanjat ini teman lama, cuman ketemunya sekali-sekali, sesekali. Kalau saya ke Medan atau kalau Pak Sanjat ke Jakarta gitu ya. Tetapi kita kontak terus ya. Jadi gitu ya. Oke, teman-teman, sebagai background dulu ya. Jadi teman-teman, ini kita akan menghadapi krisis, dan ini bukan nakut-nakutin ya, tetapi kalau entrepreneur memang sebaiknya kita daripada enak-enak lebih baik kita sense of crisisnya kita bangun ya. Jadi kita ngelihat kondisi terburuknya ya, Jadi saya sih gambarkan jangan kita jadi kayak katak rebus ya. Katak rebus itu artinya kita itu merasa bahwa ini everything is okay ya. Katak kan gitu, kalau direbus di dalam panci dan kemudian direbusnya pelan-pelan ya, itu sampai mateng dia nggak ngerasa itu. Sampai dia mateng dia nggak kerasa gitu. Walaupun ini nggak benar ya, tetapi kemudian ini menjadi satu perumpamaan gitu yang pas mengenai bahwa kita berubah itu biasanya nggak bisa ekstrim, pelan-pelan bisa kita terima. Nah, sekarang jangan lihat krisis ini pelan-pelan ya, karena kalau begitu nanti teman-teman, apalagi kalau ada yang berpikir bahwa nanti setelah Lebaran semua kemudian balik seperti semula, nggak begitu ya. Jadi ini social distancing ini bisa akhir tahun, bisa tengah tahun depan, ya bisa sampai akhir tahun depan, ya. Bahkan Bill Gates mengatakan itu, karena beliau pakar virus, pakar vaksin, ya, itu sampai 22 itu masih terus social distancing. Karena apa? Karena belum ada vaksin untuk menyembuhkannya. Selama tidak ada vaksin, kita akan takut nyawa kita hilang, maka kemudian kita akan melakukan social distancing itu terus-menerus. Makanya saya sebutnya new normal. Nah, teman-teman, krisis yang sekarang agak berbeda dengan krisis ya 98 atau 2008 atau bahkan 1920 ya, saat terjadi resesi dunia. Ya, kenapa? Karena kalau sebelum-sebelumnya mobilitas atau pergerakan orang itu dimungkinkan.
ya. Jadi kan kalau kita lihat ekonomi itu kan yang berputar ada 4, ya. Yang pertama perputaran orang, perputaran barang, perputaran uang, dan perputaran data, ya. Nah, kalau di krisis-krisis sebelumnya perputaran data jalan, perputaran uang jalan, perputaran barang jalan, tidak jalan, tetapi yang perputaran manusia masih jalan. Ya, tetapi kalau sekarang keempatnya, kalau social distancing sudah sampai lockdown nanti, maka itu perputaran manusia juga nggak jalan. Ya, makanya kemudian kenapa sektor-sektor yang paling terdampak pertama adalah sektor-sektor tourism, ya, sektor transportasi. Kenapa? Karena itu yang memungkinkan orang mesti harus mobilitas, gitu. Ya, jadi teman-teman mesti harus hati-hati karena ini bakal lama dan nanti saya selanjutnya akan cerita mengenai survival mode, tapi mungkin karena tadi ditanya mengenai apa yang rising, apa yang falling. Kebetulan minggu lalu tiap Senin saya lakukan webinar Pak Sianjet. Jadi tiap Senin jam 15, jam 15 ya, jam 3 sore. Jadi dan biasanya cuma 2 jam. Ada teman-teman yang mau nanya itu di mana bisa mendapatkan informasi webinar? Nanti ada ada linknya, tapi linknya gimana ya nampilkannya ya? Atau bisa tampilkan? Bisa di komentar Pak, di kolom komentar. Oh, di komentar ya, nanti di komen ya. Nanti saya jadi di Bitly. Saya tulis ya. Iya, Bapak tulis boleh. Teman-teman nanti di sini di Bitly /inventure knowledge webinar. Di situ. Ya, inventure knowledge webinar nyambung semua. Saya post ya. Itu. Silakan, Mas. Nah, teman-teman, jadi minggu lalu saya menguraikan the fall and the rise, jadi industri apa, bisnis apa yang jatuh dan bisnis apa yang rising dan yang di tengah-tengah ya. Yang jatuh adalah yang pertama adalah hotel dan tourism, teman-teman. Ya, karena sekarang hotel sudah tidak bisa beroperasi karena orang sudah nggak mungkin nginep di hotel. Yang kedua adalah airline dan transportasi, ya. Transportasi masih jalan, tapi untuk transformasi barang terutama, tapi transformasi manusia itu yang paling utama adalah airline, itu sudah tutup. Kalau di Amerika, airline sudah menyatakan bangkrut dan minta di-bail-out oleh pemerintah, ya. Terus ketiga, sektor MICE itu meeting, insentif, conference, exhibition tutup semua, ya. Termasuk sport, ya. Sport itu mulai dari Liga Inggris, Italia, sampai Piala Dunia, ya, sampai World Cup, nanti Piala Eropa dan seterusnya, semua pertandingan tutup, tidak dimungkinkan lagi, ya. Terus kemudian resto dan bar, ya. Resto sekarang semua beralih model bisnis, ya, mengarah ke food delivery atau online food delivery, ya. Jadi itu ya, jadi lengkapnya nanti saya share juga mungkin di blog saya saya tulis ya, di teman-teman kalau mau baca lengkapnya ya. Melihat lengkapnya di blognya Mas Iwo. Jadi Mas Iwo terus kemudian consulting yang sangat aktif. Ya. Terus kemudian yang growing, ya, yang growing adalah yang pertama adalah e-commerce, ya. Yang pertama adalah e-commerce. Jadi dan e-commerce, atau saya mengatakan bahwa COVID itu blessing in disguise-nya adalah adopsi digital itu mengalami revolusi. Ya, jadi sekarang muncul apa yang disebut contact free ekonomi. Contact free itu artinya tidak kontak, ya, bebas kontak gitu. Jadi kalau kita pesan makanan, kita pesan barang pun sudah orang akan nanti menghindari terima langsung, jadi mungkin taruh di locker atau taruh di depan rumah gitu. Itu nanti akan jadi new normal. Dan teman-teman yang menarik, kalau selama ini e-commerce hanya sebatas cloth, ya, atau baju, kemudian consumer elektronik, kemudian travel, beli tiket Traveloka dan seterusnya. Nanti akan mengalami deepening, ya. Deepening itu artinya
terutama grocery. Jadi kalau selama ini kita beli apa-apa grocery di Indomaret atau di Alfamart, nanti akan mulai bergeser ke arah ke online ya, termasuk food delivery itu dari Indulgen. Indulgen itu makanan-makanan yang sifatnya untuk pleasure, untuk experience ya. Kan kita nggak jauh dari boba ya kalau food delivery ya. Jauh dari boba, terus kemudian yang snack-snack gitu. Tapi nanti sampai kita beli makanan sehari-hari itu ya, itu jadi utility sehari-hari itu nanti kita akan pakai food delivery ya. Terus kemudian bisnis yang booming adalah remote working. Jadi ini untuk pertama kali kita dipaksa bereksperimen untuk kerja di rumah ya. Sehingga, dan ini saya juga akan melihatnya nanti akan new normal. New normal itu akhirnya setelah krisis selesai, maka pertama karyawan pengen terus kerja di rumah. Kedua, perusahaan juga pengen, kenapa? Karena akan menghemat overhead ya. Jadi akhirnya nanti di tengah resiko ekonomi yang makin tinggi, maka overhead itu menjadi momok betul ya. Jadi kalau bisa, kan karyawan termasuk di dalam bagian dari overhead ya. Surveinya menunjukkan milenial itu mau gajinya turun tapi kerja di rumah gitu. Nah, kalau misalnya nanti akan deal-dealan akan tercapai. Oke, sedikit Mas. Jadi milenial dan terjadi pergeseran dari kantoran, kemudian ada sebagian yang WFH, work from home. Nah, tapi bagaimana mengukur dan KPI-nya, Pak? Ini tentunya sesuatu something new yang perlu dibicarakan secara detail, Pak. Kalau tidak nanti mungkin ini menariknya. Jadi sekarang ini semua perusahaan bereksperimen. Ya, jadi dalam satu perubahan perilaku konsumen itu eksperimen itu penting. Tidak adanya COVID ya, kalau tidak ada COVID maka perusahaan nggak akan bereksperimen. Tetapi dengan adanya ini otomatis dia bereksperimen. Jadi artinya apa? Perusahaan sekarang sudah mulai mikir, oke, masih ada rasa nggak trust. Selama karyawan juga begitu, merasa wah ini mumpung di rumah, jadi kalau bisa nggak kerja gitu ya. Tapi nanti akan mencapai keseimbangan gitu ya. Perusahaan yang jelas kalau misalnya dia merasa produktivitasnya turun, maka dia akan kompensasinya akan dievaluasi gitu ya. Jadi karyawan juga begitu. Rupanya sekarang baru merasa bahwa kalau kita di rumah terus ya ternyata juga nggak enak. Kalau selama ini kita banyak di kantor, kita pengennya di rumah. Tetapi begitu kita sekarang di rumah terus, kadang-kadang juga mulai rindu kantor gitu ya. Jadi nanti akan mengalami keseimbangan. Dan sekarang yang terjadi, saya kemarin kebetulan webinar di BSM Bank Syariah Mandiri juga begitu. Mereka teman-teman HR-nya dia mulai menetapkan metrik-metrik atau KPI untuk dan sistemnya collaborative working dan seterusnya, absennya segala macam ya, itu untuk agar menjamin bahwa produktivitas itu tetap bisa dipertahankan. Jadi ini justru kesempatan dengan adanya COVID ini, sampai dengan sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan atau 6 bulan ke depan, itu akan para pemain perusahaan akan beradaptasi, akan bereksperimen untuk menetapkan KPI agar karyawan itu nggak seenaknya gitu ya. Ketika mereka sudah ketemu nanti, ya, dan proses perekrutan juga berubah semuanya, Pak ya. Semua berubah, ya. Saya kebetulan SDM, yes. Ya, saya kebetulan sama nih Pak Sianjat, saya kan di consulting, Pak Sianjat juga di consulting. Kita di bisnis yang knowledge. Tentu saja working from home nggak bisa semua ya. Kalau pabrik nggak bisa. Ya, tapi certain kayak saya misalnya consulting, saya terus terang pada detik sekarang saya merasa bahwa worth it kerja di rumah gitu. Jadi kita bikin riset ya, kita bikin kuesioner, kita sekarang karena riset segala macam kita bisa lakukan secara online gitu. Ya semua dirancang di rumah. Dan teman-teman merasakan lebih produktif, lebih terutama work life balance-nya ya antara family dengan kerja itu menjadi lebih seneng orang ya, keseimbangan kerja dengan family itu menjadi lebih bagus, sehingga orang merasa lebih kebahagiaan akan meningkat, well-being akan meningkat. Kalau well-being-nya meningkat, produktivitasnya akan naik gitu. Itu harapannya kayak begitu. Ya. Nah, Mas, kalau itu terjadi, yes, Mas sedikit. Nah, ini kan terjadi perubahan yang sedemikian cepat, di mana kalau saya bisa katakan adalah krisis sebenarnya adalah
improvement atau perubahan yang dipercepat, yang seyogianya Betul. kita membutuhkan waktu 5-10 tahun, ini dipaksa menjadi 1 bulan dan 2 bulan. Ya. Nah, kan customer, klien, dan beberapa partnership stakeholder itu kan tidak semua yang memiliki pemikiran dan bisa terima secara digital communication. Seperti itu, Pak. Bagaimana termasuk perusahaan dengan customer juga sama. Mereka juga, kalau yang perusahaan digital itu oke, mereka sudah terbiasa, tapi I think 80% kan masih konvensional, di mana tiba-tiba tidak bertemu dengan klien atau customer, mungkin ya itu terjadi perubahan yang tidak seperti biasanya. Ya akhirnya juga akan menjadi new normal. Nah, bagaimana Bapak menanggapi itu? Ya. Jadi teman-teman, kalau apa namanya hal sekarang ini berjalan hanya sebulan atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan, saya kira nanti akan balik ke old normal ya, walaupun tidak semuanya balik secara sama persis ya. Tetapi saya ramalkan ini akan prosesnya berjalan akan lama, karena kita sekarang ini di posisi puncak aja belum. Ya, even nanti begitu sudah di posisi puncak itu maksud saya terinfeksinya paling banyak dan yang meninggal paling banyak, di mana semua orang sudah takut sama sekali keluar dari rumah. Sekarang ini orang masih, saya lihat jalan-jalan masih rame di Jakarta ya, walaupun rame itu di mobilnya masih rame, tetapi resto-resto di Jakarta sekarang sudah nggak buka ya. Bisanya cuma take away. Jadi saya nggak tahu kalau di Medan ya. Kalau di Jakarta itu meja-meja, kursi-kursi sudah nggak boleh dipasang lagi. Jadi orang sudah nggak boleh dine in di situ. Ya. Sama Pak, nah, sama. Kalau semua kota-kota besar sama. Jadi semua sudah begitu ya. Kalau sudah begitu, Grab Food dan kemudian GoFood. Betul. Dan pengantaran dengan melalui digital itu sangat marak sekali Pak. Jadi yang sebelumnya tidak mendaftar di digital, sekarang udah ramai-ramai untuk mendaftar di digital. Dan branding secara digital. Betul. Jadi kalau ini berjalan cuma sebulan 2 bulan, maka mungkin akan bisa balik ke old normal. Tetapi saya ramalkan ini nggak cukup sebulan, nggak cukup 3 bulan, ya. Mungkin nggak cukup 6 bulan, bahkan sampai 2 tahun gitu, ya. Makanya ketika terjadi seperti itu, maka yang kemudian terjadi adalah survival mode. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya kepepet, ya. Dari yang awalnya tidak mau harus berubah. Harus berubah. Kalau awalnya nggak mau, contohnya saya sebelum ada COVID, saya sudah berusaha untuk web saya jadi commerce, ya. Tetapi commerce itu ada transaksi, ya, dengan konten-konten segala macam, ya. Awalnya kita ya mikirnya nggak mendesak gitu. Tapi dengan adanya ini terpaksa dalam waktu 2 minggu itu terpaksa kita harus pasang untuk payment gateway-nya, untuk jualannya segala macam, jadi commerce gitu. Yang itu biasanya kalau normal mungkin 3 tahun baru terlaksana, sekarang jadi karena survival. Survival itu artinya kalau web kita nggak jadi commerce, kita nggak dapat omset gitu. Jadi saya ramalkan nanti teman-teman yang usaha ini, ada yang sebulan sudah nggak kuat, sudah terkapar, artinya layoff karyawan, nggak ada omset, nggak ada cash, kemudian layoff karyawan. Ada yang kuat 3 bulan, mungkin yang gede-gede kuat 6 bulan, tapi I don't think kita bisa membayarin employee tanpa ada cash, tanpa ada omset itu 6 bulan atau setahun udah nggak kuat ya. Kalau nggak kuat, maka terpaksa harus gimana dapat omset, ya, dapat cash. Itu yang saya sebut sebagai survival mode. Jadi kita di mode atau di posisi survival. Nah, ketika itu terjadi, maka semua jungkir balik untuk apa yang bisa dilakukan untuk agar cash itu tetap muter gitu. Salah satunya adalah going digital. Contohnya menarik misalnya kayak hotel ya. Hotel itu kalau mengharapkan tamu sudah nggak mungkin, tapi masih dia punya aset ya. Asetnya adalah ada chef, ada dapur ya. Kalau di Jakarta itu ada Hotel Borobudur itu terkenal itunya, shop Iga itu ya. Nah, itu kalau tamunya nggak ada, maka terpaksa survival mode-nya adalah dirubah menjadi online food delivery gitu. Terus kemudian saya kemarin ketemu direkturnya Martha Tilar, ya, namanya Pak Kiki Tilaar, ya, anaknya Bu Martha Tilar, ya, itu yang paling ragil, paling kecil. Dia bilang, Pak Siwo, kita pabrik kosmetik, tetapi di masa
COVID itu nggak ada orang yang beli kosmetik ya, kalaupun beli dikit ya, gerainya di Kelapa Gading ditutup semua, maka dia rubah menjadi pabrik hand sanitizer gitu. Ya, yang permintaannya lagi gede. Nah, survival mode-nya adalah pabriknya dari pabrik kosmetik dirubah. Kebetulan secara packaging sama kan dengan kosmetik, tinggal isinya aja. Kalau isinya sebelumnya adalah lotion kosmetik, sekarang diisi cairan hand sanitizer gitu. Yes. Nah, misalnya Esteller 77. Esteller 77 dia sudah nggak ada yang datang, terus gimana survival mode-nya? Survival mode-nya adalah dia punya central kitchen, dan setiap central kitchen itu ada namanya rantai dingin. Rantai dingin itu jadi semua makanan itu didinginkan dulu. Ya, sebelum dikirimkan ke gerai-gerai, central kitchen itu ngirimnya dalam bentuk beku. Ya, rantai beku. Nah, sekarang dia bisnisnya masuk ke frozen food. Ya, masuknya ke frozen food ya. Jadi gitu. Jadi punya aset dikit dimanfaatkan, yang penting ngasilin. Ya, yang menarik adalah Lipo, ya. Lipo itu ada mall di Mampang. Ya, itu dari mall atau apartemen itu dialih fungsi menjadi rumah sakit COVID gitu. Ya. Nah, tentu saja untung Lipo itu punya kompetensi di rumah sakit gitu. Makanya Mall Kelapa Gading nggak dirubah, karena Pak Cipto yang punya Mall Kelapa Gading, Semarekon, nggak punya kompetensi di rumah sakit gitu, agak berat gitu. Tapi kebetulan Lipo punya mall, tapi Lipo punya jaringan rumah sakit, jadi kompetensinya sudah ada, Siloam gitu. Nah, makanya kemudian dia rubah apartemennya atau mallnya menjadi rumah sakit gitu. Jadi teman-teman, saya bilang sekarang waktunya it is time to live, ya, survival mode itu. Live dari yang fall, ya, tadi saya bilang ada hotel, ada resto, ya, ada manufaktur segala macam, itu fall, harus mau nggak mau dalam rangka cash, dalam rangka omset, kita loncat ke bisnis-bisnis yang lagi rising di masa krisis, yaitu e-commerce, yaitu remote working, ya, online school, ya, ruang guru sekarang lagi booming luar biasa. Kemudian Zoom sekarang jadi kayak Google, ya, jadi menjadi kebutuhan pokok sekarang. Lebih. Ya, jadi di seluruh dunia. Kapitalisasinya langsung naik luar biasa. Cloud sekarang menjadi bisnis cloud sekarang jadi jadi booming luar biasa. Jadi teman-teman sekarang saya kira dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu ke depan makin banyak perusahaan itu berada di survival mode, ya, artinya kita itu kayak dicemplungkan di kolam renang, dari nggak bisa berenang gimana bisa berenang, ya, agar ada cash, agar ada omset, dan agar kita nggak lay off karyawan. Kalau kita sudah lay off karyawan, ya sudah, kita habis gitu, ya, nunggu. Ya. Jangan sampai nunggu, karena kalau nunggu, dan ini teman-teman saya ingatkan lama loh ini, jangan dikira bahwa ini setelah Lebaran semua selesai, enggak. Jadi masih akan berlanjut, dan kalaupun nanti kasus yang terinfeksi dan kasus meninggal itu mulai surut, tidak demikian terus kemudian orang langsung semua ke Bali gitu, enggak. Terus orang langsung nginep hotel gitu, enggak. Sejauh vaksinnya belum diketemukan, maka kita akan tetap masih ragu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita tetap social distancing. Bahkan saya meramalkan nanti jarak pesawat itu, kursi pesawat itu kalau sekarang pet-petan gitu, nanti mesti harus setengah meter gitu. Jadi nanti kapasitas pesawat itu biayanya nggak menjadi lebih tinggi, Mas, untuk traveling? Otomatis. Makanya nanti akan terjadi adaptasi, ya, terjadi adaptasi. Yes. Nanti gedung bioskop itu kapasitasnya akan separuh. Kayak sekarang kalau di Jakarta, kita kalau naik mobil di Jakarta, itu kapasitas minimal harus separuh. Kalau dia lebih, itu akan diturunkan, dihentikan. Ya, itu Mas, awalnya kita mikir cuma 6 bulan, tapi nanti akan berjalan menjadi new normal. Oke, Mas, ya, sedikit. Nah, ini kan ada perusahaan di seluruh Indonesia, ada perusahaan yang ready dan ada perusahaan yang katakanlah belum mempersiapkan lebih detail terhadap digital marketing, ya, belum persiapkan secara detail. Sorry, tadi keputus. Gimana, Mas? Pak? Ya, jadi
perusahaan di seluruh Indonesia kan ada, saya bagi menjadi tiga. Yang satu digital expert, mereka yang sudah main atau masuk di industri digital. Misalnya mereka marketplace dan macam-macam, ada web sendiri di dalam menjual. Nah, ada yang perusahaan sudah masuk lama, dia kombinasi omni, ya kan? Omni, jadi ada offline dan online. Nah, kemudian ada satu perusahaan lagi yang tipenya dia masih tradisional atau konvensional marketing, artinya masih fisik, masih ada retail, jaringan dan sebagainya. So, yang belum masuk ke digital ini pasti akan sebuah tantangan yang luar biasa, yang luar biasa. Menurut Mas Iwo, sebaiknya dimulai dari mana? Hal apa yang mau dipercepat? Apakah masuk di sosial media atau secara bersamaan, secara total, dan digital marketing atau digital branding apa yang lebih efektif saat ini? Ya, yang paling gampang adalah karena gini, kalau kita ke digital itu kan memang sekarang arahnya ke cloud sehingga semua bisa langganan, semua bisa ada platform as a services, ya, ada IT as a services, ada SaaS dan seterusnya, ya. Jadi semuanya akan langganan, akan murah. Tetapi kan masalahnya nggak masalah murah nggak murah, tapi masalah kita ini ngerti nggak ngerti gitu, masalah capability gitu, ya. Jadi kalau yang paling gampang tentu saja adalah yang sudah kita familiar semua, yaitu pertama pakai sosial media jualannya, ya, email marketing, ya, kemudian ada IG dan seterusnya, ya. Tetapi nanti semakin lama ini untuk channelnya, ya, untuk marketingnya, ya, karena kalau untuk barangnya certain produk itu nggak bisa secara digital semua, ya. Tetapi sekarang diramalkan nanti, ya, model bisnis direct to customer itu akan menjadi mainstream. Direct to customer itu artinya apa? Dari produsen ke konsumen itu langsung, tidak pakai Tokopedia, tidak pakai Bukalapak gitu, ya, nggak pakai e-marketplace. Ya intinya omnichannel. Tapi kan selama ini orang males, paling enak ke Tokopedia gitu, masanya sudah banyak gitu. Tapi dengan adanya COVID ini, trennya adalah Tokopedia tetap kita menggunakan marketplace tetap, ya, menggunakan channel. Intinya kalau marketing channel sebanyak mungkin. Tetapi nanti trennya yang sudah banyak diramalkan oleh direct to customer, ya. Jadi misalnya Kalbe buka channel sendiri, ya, dia bisa nitip ke Tokopedia, tapi dia bikin marketplace sendiri atau bikin toko sendiri, ya. BRI gitu, mungkin dia bisa sama Traveloka gitu, tetapi ini Mas, sedikit sebelum masuk ke Traveloka dan macam-macam. Kenapa bergeser ke web base masing-masing perusahaan? Apakah lebih bisa dipercaya? Enggak, jadi karena mengalami deepening. Jadi customer itu yang awalnya hanya digital itu hanya permukaan, hanya light, hanya dikit-dikit. Sekarang sudah menjadi wajib tadi karena kontak free tadi itu. Sehingga apa? Masa di digital itu dalam waktu cepat. Ya tadi Pak Sanjat bilang dari perubahan 5 tahun menjadi 1 bulan gitu. Nah, awalnya kan orang, ya contohnya misalnya orang ke e-commerce selama ini cuman beli cloth, cuman beli handphone atau beli kamera gitu. Tetapi dalam waktu sebulan tiba-tiba mereka dipaksa untuk beli minyak, untuk beli beras, beli kebutuhan sehari-hari harus online gitu. Ya. Nah, jadi karena beli obat dan seterusnya. Karena masanya ini makin dalam waktu cepat membesar di situ, maka kemudian mereka juga channelnya juga akan jadi beragam gitu, ya. Menangkap hal ini, maka produsen juga akan membuat channelnya sendiri gitu, ya, karena masanya besar, ya, karena masanya besar dan menjadi aku nyebutnya deepening sama widening, jadi melebar sama mendalam gitu. Nah, channel pun omni channelnya juga akan melebar sama mendalam, tidak hanya yang selama ini cuman di e-commerce yang biasa umum gitu, ya, nggak cuman di Instagram, tapi channel-channel kemudian akan menjadi berkembang. Nah, maka masing-masing perusahaan harus mengembangkan channelnya sendiri gitu. Di samping juga Pak Sanjat, kalau kita di Tokopedia, data itu ada di Tokopedia gitu.
ya, data. Padahal nyawanya perusahaan di era digital itu adalah customer data. Ya, jadi hebatnya Gojek itu bukan di transportasinya, ya, bukan di paymentnya. Hebatnya dia adalah database customer yang dia punya, ya, sehingga dia bisa memberikan customer service ke customer. Jadi modal nyawa dari perusahaan di era digital itulah data customer. Makanya kenapa direct to customer, kenapa perusahaan-perusahaan itu direct to customer, karena dengan dia punya channel sendiri, maka dia akan punya big data sendiri, customernya. Nah, itu yang akan jadi nyawanya dari perusahaan. Dan industri gitu, akan bergerak di digital. Ya, industri akan bergerak di digital. Saya pikir walaupun COVID ini sudah kembali normal dan kemudian kita sudah lakukan offline kembali, namun pergeseran ke digital ini akan semakin meningkat, Mas Iwo, ya. Betul. Ya. Sudah dipastikan. Ya. Nah, strategi marketing yang paling efektif during COVID ini apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang kita ngomong strategi marketing di era COVID. Kebetulan yang 2 minggu lalu saya temanya adalah mengenai branding, ya. Tema untuk Senin 2 minggu yang lalu temanya adalah building brand in the COVID-19 crisis, ya. Kalau minggu kemarin mengenai stay at home economy, dan yang besok ini saya akan meramalkan 30 new normal, Pak. Jadi perilaku new normal baru, perilaku konsumen baru, ada 30 prediksi yang bakal terjadi setelah nanti COVID selesai. Itu nanti hari Senin besok saya akan uraikan itu. Saya nyusun sudah 30, Pak. Jadi 30 nanti working from home itu 30 prediksi kira-kira perilaku konsumen itu nanti arahnya kemana gitu. Nah, jadi yang 2 minggu yang lalu saya cerita mengenai building brand. Saya bilang ini saya bagi 2, Pak. Kalau yang bisnisnya bagus, yang rise tadi, kan ada yang fall, ada yang rise. Kalau yang bisnisnya lagi bagus sekarang, maka strateginya adalah branding. Ya, di mana saya mengatakan bahwa every company must be an empathic company. Ini lagi banyak orang susah, jadi kalau dijualin malah ngamuk nanti. Maka cara yang paling bagus adalah dengan cara empati. Ya, empati. Kebetulan di 2 minggu yang lalu saya bilang, pertama harus empati, kita harus menjadi CSR-nya harus kuat, ya, harus giving, harus ngasih solusi gitu. Jadi malah sekarang ini kalau teman-teman hard sell malah nggak cocok, ya. Karena apa? Karena semua orang lagi nggak punya duit. Tetap jualan, tapi cara jualannya elegan, ya. Spiritnya adalah empati, spiritnya adalah membantu, ya. Makanya sekarang ini perusahaan justru semua perusahaan jadi perusahaan CSR sekarang, ya, karena lagi semua orang lagi susah. Itu untuk yang lagi bisnisnya bagus. Nah, bagaimana bisnisnya yang nggak bagus, ya? Yang nggak bagus adalah tadi masuk ke survival mode, ya. Bahkan kalau dimungkinkan kita pivot, ya, pivot itu sampai berubah bisnisnya, kita harus lakukan. Kayak Martha Tilar dari kosmetik menjadi perusahaan hand sanitizer gitu, bikin hand sanitizer gitu. Lipo dari mall jadi rumah sakit gitu. Jadi kalau sudah ngomong survival, maka saya katakan entrepreneurship, ya, kewirausahaan jalan, Pak. Jadi artinya nubruk-nubruk it's okay gitu, ya. Oke. Jadi Mas, itu kalau misalnya survival, ya perusahaan masih ada nafasnya. Artinya dia masih ada customer dan kemudian dari customer base ini dilayani dengan semaksimal mungkin, akhirnya menjadi ada satu emotional bonding yang kita bersama bisa mengatasi COVID ini menjadi lebih baik dan akhirnya kita akan menjadi growth. Namun, kalau memang sekelompok perusahaan ini sudah masuk di zona merah, artinya apapun tidak bisa dilakukan seperti airlines, kemudian seperti exhibition, advertising, outdoor, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Apakah change to digital atau change unit bisnis yang baru atau bagaimana? Kalau analisis dari memang ada beberapa bisnis yang memang ada beberapa bisnis yang sama sekali nggak bisa, Pak. Ya. Dan gini teman-teman, semakin besar, semakin sulit berubah. Makanya sekarang ini keunggulannya teman-teman UKM.
ya teman-teman menengah kecil. Karena kalau kita itu berubah ganti bisnis gampang. Tapi coba teman-teman bayangkan, kayak Garuda, ya Garuda bisnisnya airline. Mana ada sekarang orang naik pesawat gitu ya, otomatis airline-nya akan tutup ya sementara, ya certain lah untuk ngangkut tenaga medis atau apa kargonya gitu ya. Kargonya mungkin masih jalan. Nah, tapi di Garuda ada makanannya. Nah, makanannya masuk ke mode online delivery gitu. Ya, itu tuh berubah itu pun sudah susah itu. Garuda misalnya cuma mengandalkan ya kargo dan makanannya ya dengan model bisnis baru online delivery itu pun susah gitu. Tapi kalau UKM itu gampang. Kita mau dari IO ke nasi goreng ya atau ke digital gitu gampang ya. Itu sekarang keunggulan menengah dan kecil itu di situ. Gampang pivot, gampang berubah. Tapi yang gede, contohnya Toyota gitu ya. Toyota atau Astra gitu ya. Itu untuk survive mungkin akan lebih sulit. Dia sudah punya pabrik puluhan ribu karyawan, pabriknya nggak bisa diubah begitu saja gitu ya. Ya mungkin hand sanitizer nanti mungkin bisa gitu. Nah, terpaksa yang dilakukan adalah ya kalau Astra misalnya kan banyak bisnisnya. Artinya ada yang mati, ada yang tumbuh gitu. Jadi itu yang saya katakan survival mode ya. Kalau entrepreneur selalu ada idenya. Ya, kalau entrepreneur, saya punya teman namanya Pak Kus Heru Yuwono, dia yang punya inti pesan, ya, dia bisnisnya adalah IO organizer untuk seminar gitu, ya, HR summit dan seterusnya. Nah, sekarang dia nggak bisa apa-apa. Yang dilakukan apa? Karena beliau adalah entrepreneur tulen, maka dia bilang gini, dia sharing di IG-nya, dia cerita gini, belajar di Wuhan, Cina bangun rumah sakit 8 hari katanya. Nah, saya bangun bisnis online food delivery dalam waktu 3 hari katanya. Ya, jadi kebetulan dia sudah senang masak gitu ya, senang dunia resto, dia bikin resto, dia dapurnya diaktifkan, terus dia bikin layanan online delivery dalam waktu 3 hari gitu. Makanya saya bilang agility itu menjadi aset terbesar pada saat COVID, Pak Janjat, ya. Agility adalah kemampuan untuk cepat berubah dan berubahnya walaupun ekstrim. Bayangkan dari bisnis IO seminar besar itu, ya dia bikin di Asia, bikin di Bali, ya. Tiba-tiba masuk menjadi resto gitu ya, ghost kitchen atau menjadi layanan food delivery. Itu perubahan yang menurut saya cukup ekstrim itu, ya. Tetapi itu dilakukan demi survive gitu, ya. Misalnya kalau dari IO conference seminar fisik kemudian ke digital, gitu kan masih nyambung kan. Tapi kalau dia begitu langsung masuk ke makanan, itu menurut saya agak ekstrim itu. Ya, itu yang namanya agility. Ya. Nah, Mas, kalau dari segi segmentasi menengah ke atas branding itu apakah masih bisa ada adaptasi atau ada potensi marketnya? Kalau yang di bawah saya jelas masih ada karena ada program bantuan dari pemerintah untuk COVID ini, ada sebagian besar itu dialokasikan untuk KUR, kredit usaha rakyat, dan ada sebagian besar untuk bantuan, sehingga di bawah ini masih ada bantuan cash itu yang akan terjadi perputaran di level bawah. Untuk menengah dan di atas bagaimana menurut analisa Bapak? Jadi gini Pak Janjat ya, jadi teman-teman dengan kondisi yang tidak menentu, maka konsumen itu akan hold spending. Ya, itu risetnya sudah dikonfirm, apakah Nielsen, apakah McKinsey, apakah BCG. Ya, jadi orang karena kita nggak ngerti sebulan lagi, kita nggak ngerti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, maka spending itu akan di hold semua, ya, untuk jaga-jaga, terutama adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang esensial, ya, kebutuhan-kebutuhan yang esensial. Jadi artinya terutama grocery, ya, sama kebutuhan yang sifatnya kesehatan, higienitas. Jadi kalau kita ngomong segmentasi, maka kalau di atas, ya, segmen yang di atas, saya kira dia nggak akan beli rumah, dia nggak akan beli motor, nggak beli mobil. Yang
non essential product good itu nggak akan dikonsumsi. Kalau dari sisi untuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, saya kira dia tetap, ya, tetapi pun juga nggak akan berlebih. Memang yang celaka adalah yang bawah ini. Nah, tapi dengan bawah ini ada bantuan pemerintah, hopefully mudah-mudahan cukup untuk beli yang kebutuhan pokok. Ya, jadi teman-teman segmentasi kalau kita ngomong sekarang, maka mungkin masih kurang dalam kondisi beberapa minggu ini masih nggak relevan karena semua customer akan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi segmentasinya ke situ. Kalau kita mau masuk ke yang atas itu, walaupun punya duit, walaupun barangnya ada, walaupun didiskon 80%, maka orang nggak akan beli. Kenapa? Karena duitnya akan disimpan untuk apa? Untuk jaga-jaga nanti 3 bulan lagi takutnya masih begini. 6 bulan lagi takutnya masih begini. Jadi orang akan saving, Pak, semua. Jadi cash itu kalau bisa sama, ini perusahaan maupun consumer sama, perusahaan juga begitu. Kalau bisa bayar ditunda, itu ditunda. Ya. Jadi duit kalau bisa disimpan karena ini untuk jaga-jaga. Family juga begitu. Keluarga, duit kalau bisa cash jangan keluar. Kalaupun keluar itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang esensial. Kira-kira gitu, Pak. Yes. Nah, ini banyak pemirsa yang melihat live bersama Mas Iwo. Ada dari Banjarmasin, Kalimantan, Gresik, Jawa, Sumatera, Medan, Pekanbaru. Mas, untuk strategi marketing, kan kita tahu bahwa groceries atau sekarang orang semakin rasional. Artinya kelangsungan hidup itu menjadi pilihan utama. Yaitu yang porsi yang paling tinggi, kecuali memang mereka memiliki financial dan mereka bisa dengan financial membeli properti, membeli hal-hal atau mungkin fasilitas yang super diskon saat ini. Karena ya, itu adalah kalau tidak ada memberikan sebuah bargaining yang bagus, orang tidak akan mau mengambil sebuah produk atau jasa. Nah, untuk di luar daripada grocery yang the rising company ini, Pak, survivor, tapi dia kan harus berbuat sesuatu untuk customer supaya bisa maintenance dan kemudian bisa katakanlah untuk covering cost yang ada di dalam perusahaan. Nah, strategi survival untuk di luar groceries ini, Pak, yang paling utama, Pak, apa yang harus dilakukan? Segmentasi sudah jelas, saatnya bukan segmentasi karena kita harus empati ya, to jadi, our ya. Halo? Halo, Mas? Ya, saya dengar ya, masih ya? Ya, masih. Ya. Oke, jadi teman-teman pilihannya cuma 2. Yang pertama adalah essential needs tadi, yang grocery dan teman-temannya, sama di bisnis-bisnis yang rising. Teman-teman kalau sudah buka blog saya, yuswadi.com, di tulisan mengenai stay at home business, ya, stay at home business, itu ada bisnis-bisnis yang lagi rising. Jadi intinya adalah sekarang konsumsi masyarakat itu yang pertama adalah essential good, ya, grocery dan teman-temannya. Yang kedua adalah higienitas dan kesehatan, ya, itu yang mutlak sekarang tinggi. Terus kemudian yang ketiga adalah sisanya tadi. Sisanya adalah bisnis-bisnis yang saya bilang rising itu, ya. Rising itu logistik, kemudian e-commerce gitu. Terus kemudian ada remote working, ya. Kemudian online schooling gitu. Jadi walaupun kita nggak sekarang grocery, ya, kita butuh, tapi di luar itu anak-anak kan harus sekolah, ya, harus sekolah. Sekolah yang katakanlah sekolah yang memiliki sertifikat, misalnya ada status di mana kita bisa jenjang yang lebih tinggi, itu mungkin menjadi faktor utama. Betul. Juga itu harus sekolah. Tapi untuk yang seperti tuition center dan kemudian ada learning center, itu menurut Bapak bagaimana? Yang sebelumnya, teman-teman, saya lihat ini masih
antusiasme nggak, Pak? Jadi gini, contoh di industri saya ya. Jadi sekarang ini kalau kita nggak ada digital, kan awalnya seminar, ya ini di industri kita nih Pak. Ya, saya kira yang lain juga mulai sama. Jadi awalnya mereka nggak mau webinar, ya. Mereka berpikir bahwa nanti 3 bulan selesai, maka kita postpone. Tapi saya kemarin kebetulan saya webinar di di BSM, Bank Syariah Mandiri. Perusahaan-perusahaan sekarang mulai mikir, ini karyawan di rumah terus, nggak produktif, lebih baik dikasih training gitu. Maka kemudian mereka tidak lagi berpikir bahwa ini sementara, mereka mulai berpikir bahwa ini akan lama, sehingga apa-apa yang awalnya ditunggu, ya training dengan harus ketemu, maka terpaksa mereka kemudian mulai melakukan secara digital, ya webinar. Ya, makanya kenapa tiba-tiba dalam 2 minggu terakhir webinar itu semua orang bikin webinar dan training semua, bahkan conference segala macam mengarah ke digital gitu, karena udah terpaksa gitu. Nah, jadi konsumen pun kemudian bergeser gitu, ya konsumen itu kemudian bergeser, yang awalnya melihat ini adalah sementara, ya, maka kemudian mereka kemudian menjadi wajib gitu. Misalnya sekolah, ya sekolah. Sekarang sekolah-sekolah atau universitas sudah mulai berpikir bahwa ini akan berjalan terus gitu. Maka kemudian mereka meluncurkan online course gitu. Dan dari sisi customer juga begitu. Ini kayaknya bakal lama sehingga dia sudah nggak bisa lagi fisik, maka kemudian mereka terpaksa walaupun lebih nggak produktif, dia terpaksa ikut online course gitu. Jadi ketemu antara customer makin customer makin banyak, kompetitor makin banyak, karena semua tanpa infrastruktur bisa membangun digital betul. Image yang bagus atau digital shop atau digital learning center yang bagus. Betul. Jadi gini, ini selalu begitu. Kalau kemudian marketnya tumbuh, ya contohnya webinar ini, begitu marketnya tumbuh, maka pemain akan muncul sehingga kompetisinya akan tinggi. Kompetisi yang tinggi akan meningkatkan jumlah customer-nya, marketnya akan gede lagi gitu. Makanya dulu ada dibilang Coca-Cola itu kalau nggak ada Pepsi nggak gede-gede gitu. Jadi mesti harus ada pesaing gitu. Nah ini juga ketika webinar orang pada rame-rame ikut webinar karena nonton Netflix, nonton sinetron sudah bosen, akhirnya kemudian diisi dengan belajar dengan seminar gitu. Nah, ketika marketnya membesar tiba-tiba, maka vendornya juga naik tiba-tiba gitu. Nah, itu kemudian marketnya dari awalnya niche, maka kemudian akan membesar gitu. Marketnya membesar, pemainnya juga membesar. Nah, artinya apa? Artinya dari industri lama, seminar fisik, kemudian bermigrasi ke seminar yang digital gitu. Awalnya dari course yang niche, ya fisik, masih kecil, terus kemudian dia migrasi ke course yang digital. Awalnya kecil, tapi terus kemudian menjadi besar gitu. Betul, Mas Iwo. Artinya proses pembelajaran improve di dalam knowledge itu tetap harus dilakukan ya. Ya. Nah, oke. Ini saya kebetulan. Ya, lanjut Pak. Kenapa? Lanjut. Ya, Mas, ini saya tadi belum lihat, jadi nggak begitu hafal. Tapi ini saya udah lihat di industrinya yang fall sama yang rise ya. Mungkin tak bacain satu-satu ya, biar teman-teman komplit ya. Kalau di usuid.com ada juga ya. Nah, jadi yang fall. Waktu kita tinggal 5 menit. Waktu kita tinggal 5 menit. Oke. Ya, yang fall adalah hotel, tourism, kemudian airline, MICE, ya, bar resto, kemudian bioskop, kemudian sport, kemudian mall dan retail, ya, kemudian consumer elektronik, ini yang fall ya, kemudian otomotif, kemudian oil and gas, dan terakhir adalah properti dan konstruksi. Itu yang fall. Yang rise, yang pertama grocery, e-commerce, yang kedua logistik delivery, yang ketiga food delivery, yang keempat remote working, ya, kemudian streaming services, ya, Netflix, kemudian Spotify dan seterusnya, kemudian
media dan telco, ya, karena WA kenceng, IndiHome kenceng, jadi apa namanya, media dan telco company. Terus berikutnya telemedicine, nanti orang konsultasi dokter atau pesan obat nanti via telemedicine. Kemudian cloud services, kemudian cleaning services, kemudian home fitness dan seterusnya, ya. Itu mungkin, Pak. Untuk yang telemedicine itu biasanya kalau untuk memeriksa kesehatan itu kan seorang dokter itu harus melihat langsung kondisi si pasien. Dengan digital ya, apakah memungkinkan? Jadi sementara ini ya, sekarang ini yang dilakukan adalah untuk yang penyakit-penyakit yang sifatnya ringan, ya, yang bisa dilakukan secara apa namanya, tidak perlu ketemu, ya. Tetapi nanti dengan semakin majunya teknologi nanti akan bisa dimungkinkan. Tapi tetap yang perlu operasi ya operasi gitu, nggak bisa dengan ini. Tapi saya kira market untuk yang dokter nggak perlu ketemu, ya, cukup konsultasi, itu pun besar sekali, ya, besar sekali. Dan ini dari orang awalnya nggak perlu telemedicine, sekarang tiba-tiba dipaksa untuk melakukan, karena ketemu dokter juga takut, karena dokter kan termasuk yang paling beresiko terkena. Betul. Kan, karena dia banyak berkumpul dengan korban, sehingga orang ke dokter juga akan takut gitu. Makanya telemedicine akan menjadi kenormalan baru, ya. Itu yang nggak ketemu, nggak perlu operasi pun marketnya besar. Oke, Pak. Untuk ada Pak Budi yang bertanya ke Mas Iwo, bagaimana untuk Sogo dan Sarina, Pak? Siapa? Soho? Sogo, Pak. Sogo. Oh, Sogo. Sogo. Supermarket, ya. Sogo Store. Oke. Teman-teman, retail, tadi saya bilang, retail dan mall itu termasuk yang berat sekarang, ya, yang bisa hanya untuk grocery. Jadi kalau di Mall Kelapa Gading, ya, di tempat saya Kelapa Gading, itu farmers itu masih buka, tetapi the rest itu tutup semua dan memang nggak diperbolehkan oleh pemerintah, ya. Nah, tadi saya katakan kalau Lipo dia mengalihfungsikan mallnya menjadi rumah sakit, tapi nggak semua bisa begitu, ya. Jadi memang agak sulit. Yang bisa dilakukan adalah e-commerce, ya, online delivery. Tapi celakanya mall itu kan nggak punya diferensiasi, karena barang kan cuman tempat distributor kan, reseller kan, sehingga mungkin akan kalah dengan yang fokus. Jadi memang agak berat, ya, untuk mall dan supermarket. Oke, Mas, ini waktu kita tinggal 1 menit, sudah 1 jam, tidak terasa. Terima kasih semua teman-teman semuanya. Closing atau tips dari Mas Iwo untuk seluruh masyarakat Indonesia menghadapi COVID ini. Teman-teman, tipsnya pertama, jangan berpikir bahwa ini adalah sementara. Apalagi jangan berpikir bahwa ini setelah Lebaran selesai semua. Sebagai entrepreneur, kita mesti harus bikin skenario terburuk. Ini adalah kenormalan baru, ya. Jangan berpikir ini sementara. Jangan berpikir kayak katak direbus, ya. Jadi, wah, nggak apa-apa, nanti kan balik sendiri, jangan begitu. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah tetapkan bisnis Anda dalam kondisi survival mode, ya. Jadi pertama sense of crisis, yang kedua adalah tetapkan bisnis Anda survival mode, ya. Karena apa? Karena omset sulit, cash sulit, ya. Kalau bisa jangan